Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kemarin kita sampai mana? Kemarin kita sudah mempelajari tentang bacaan azan. Jadi kalau kita sudah melaksanakan doa setelah i'tikaf, jangan lupa kita jangan sampai menyibukkan sesuatu sampai nyampe waktunya sholat fardu, kecuali kita sibukkan dengan zikir, dengan tasbih, dengan membaca Al-Quran. Tapi kalau panjenengan ketika berzikir, ketika membaca Al-Quran, ketika bertasbih, mendengar azan, di tengah-tengah zikirnya, di tengah-tengah bertasbihnya, hentikan zikirnya, hentikan baca Al-Qurannya, sibukkanlah panjenengan untuk menjawab azan. Kalau orang adzan mengatakan Allahu Akbar, maka jawablah oleh panjenengan seperti itu. Seperti juga apa yang diucapkan oleh muadzin, orang yang adzan. Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar. Semua kalimat-kalimat itu dibalas serupa dengan apa yang dikatakan oleh muadzin, kecuali di dalam hayya 'alatain, hayya 'alas sholatain. Hayya 'alal falah. Kalau mana tadi? Kecuali ketika kita membaca hayya 'alatain, hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Kalau kita baca kalau muadzin membaca hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, maka jawabnya dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan disunnahkan untuk mengucapkan juga setelah mengatakan la haula wala quwwata illa billahil azim, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tambahkan raditu billahi rabba wa bil islami dina. Juga ketika menjawab hayya 'alal falah, ketika menjawab hayya 'alal falah, maka jawabnya ala hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tambahkan ketika mendengar orang yang mengatakan hayya 'alal falah, tambahkan Allahumma ij'alna minal muflihin. Allahumma ij'alna muflihin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma ij'alna muflihin. Atau Allahumma ij'alna minal muflihin. Allahumma ij'alna muflihin. Jadikanlah kami orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Ketika seorang muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum,
Maka jawab sadaqta wa bararta atau barirta. Wa ana ala dzalika minasy syahidin. Kalau seumpamanya ada orang yang iqamah, kalau tadi kan orang yang adzan. Kalau orang iqamah kan beda kalimatnya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Apa yang dijawabnya? Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal arda. Tuh. Tambahkan disunnahkan waj'alani minas salihi ahliha. Itu tambahkan kalau bisa. Atau cukup sadaqta wa bararta atau barirta. Nah, kita lanjut langsung aja. Fa idza sami'tal nyampe mana ya? Iya, berarti ini. Fa idza farata min jawabil muadzin, fa idza farauta, maka jika engkau telah selesai min jawabil muadzin, dari menjawab orang yang adzan. Kalau panjenengan sudah selesai, ini mati ya? Cek, nggak ada sih. Ada itu. Sana ada yang berubah. Seharusnya kan ada angkang ding dong. Udah. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Fa'idha farata min jawabil mu'adzin, fa'idha farata, maka jika engkau telah selesai min jawabil mu'adzin, dari jawab orang yang adzan, yakni kalau panjenengan sudah selesai dari menjawab adzan seperti tadi la haula wala quwwata illa billahil azim atau sebagainya, mestinya adzan ada apa? Orang yang adzan di dalam adzan kan? Atau panjenengan selesai menjawab daripada orang yang iqamah, atau jika panjenengan orang yang adzan, orang yang iqamah, maka hendaklah panjenengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah adzan jangan lupa untuk berselawat dulu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian di kitabnya itu faqul, maka ucapkanlah Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka, memohon kepadamu, inda huduri salatika, ketika datang salatmu, ketika hadirnya salatmu, wa aswati du'aika, dan suara-suara penyerumu, wa aswati du'aika, dan suara-suara penyerumu,
wa adbari lailika, dan berlalunya malammu, wa iqbali naharika, dan datangnya siangmu. Antu'tiya, agar engkau memberikan, antu'tiya, agar engkau memberikan Muhammadan, kepada Muhammad, al-wasilah, perantara, wasilah. Wasilah itu apa Pak? Wasilah itu adalah al-manzilatu al-aliyata fil jannah. Wasilah itu perantara, kedudukan yang tinggi di surga. Makanya berikanlah kepada, ya Allah, berikanlah engkau kepada Muhammad wasilah. Dijelaskan oleh Senawawi, wasilah itu adalah kedudukan yang tinggi di surga, yang tidak patut, yang tidak pantas mendapatkan kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mendoakan kepada Nabi, Allahumma inni as'aluka 'inda khudur salatika aswati wa aswati du'aika wa adbari laylika wa iqbali naharika an tu'tiya Muhammadan al-wasilah wal fadilata, dan fadilah. Fadilah ini keutamaan. Fadilah. Kalau wasilah itu perantara, kalau fadilah. Tapi yang dimaksud wasilah di sini adalah kedudukan yang tinggi di surga yang disebut dengan wasilah. Kemudian kalau yang disebut dengan fadilah al-murtabata zaidata ala sairil makhluqin. Ini menurut Al-Imam Al-Qustalani, yang disebut dengan fadilah adalah tingkatan yang melebihi seluruh makhluk. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tingkatan-tingkatan yang melebihi daripada seluruh makhluk. Fadilah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada makhluk-makhluk yang lain. Kita memohonkan itu. Wad darajatal rafi'atah, dan derajat yang tinggi. Wad darajatal rafi'ah, dan derajat yang tinggi. Wa ba'atsuhul maqama, wa ba'atsu, dan bangkitkanlah engkau kepada Muhammad al-maqama, terhadap kedudukan. Artinya ketika kita itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kedudukan yang baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mahmudah, yang terpuji. Al-mahmudah, yang terpuji, artinya bangkitkanlah Nabi Muhammad pada kedudukan yang terpuji. Alladzi yang wa'atahu, yang telah engkau janjikan kepada Muhammad. Jadi Allah itu menjanjikan kepada Nabi Muhammad itu maqam mahmudah. Di dalam Al-Quran kan ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmudah. Semoga membangkitkan kepadamu Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu, maqamam mahmuda, kepada kedudukan yang terpuji. Itu janji Allah kepada Nabi Muhammad, innaka la tukhliful mi'ad, innaka sesungguhnya engkau la tukhlifu, tidak mengingkari, sungguhnya engkau tidak mengingkari al-mi'ada, kepada janji. Ya arhamar rahimin, yang paling Ya arhamar rahimin, wahai zat
Bisa dimaknai ya arhamar rahimin, wahai zat pemberi rahmat yang sebaik-baiknya. Bisa diartikan yang paling penyayang dari para penyayang, bisa. Ya arhamar rahimin, wahai zat pemberi rahmat yang sebaik-baiknya. Bisa diartikan yang paling sayang dari para penyayang, bisa. Jadi Allah ini termasuk zat penyayang dari antara orang-orang yang para penyayang. Tapi doa ini diucapkan hanya ketika waktu subuh. Ini hanya dibaca ketika waktu subuh. Jadi doa ini, Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'aika wa idbari laylika wa aswati du'atika wa idbari laylika wa ikbari naharika an tu'tiya Muhammadan al-wasilata wal fadilata wad darajata rafi'ata wa ba'sul maqamal mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful rahmatika ya arhamar rahimin. Itu dibaca, ada yang kurang? Hah? Kalau di kampungnya itu kalau gila Jumat itu. Nah, ini dibaca setelah subuh. Kalau seumpamanya muadzin atau iqamah nih, doa yang disunnahkan bagi orang yang adzan, orang yang iqamah, atau yang mendengarkan orang yang adzan yang iqamah, di dalam setiap waktu doa yang masyhur yang biasa kita baca, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati was-salatil ati Muhammad ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la itu doa yang biasa dibaca setiap waktu. Kalau tadi itu doa yang dibaca setelah subuh, yakni disunnahkan setelah selesai adzan iqamah bagi tiap-tiap orang yang adzan, bagi orang yang mendengar atau yang mendengarkan tapi selain imam Jumat di dalam iqamah. Imam ketika mau jadi imam Jumat tidak disunnahkan menjawab iqamah. Yang biasanya kan sebelum adzan, biasanya kan kalau khutbah aqimus shalah ya. Biasanya kan langsung iqamah kan, Allahu akbar. Itu tidak disunnahkan kalau imam. Imam khusus, imam Jumat. Maka baca doa ini tiap-tiap setelah membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa sebelum membaca doa ini sholawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sumpahnya langsung Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful. Ini adalah pendapat al-Imam Al-Wanahi. Terus apa artinya Allahumma ya Allah rabb hadhihi da'wati tamah, rabb Tuhan, rabb hadhihi da'wati tamah, Tuhan apa? Tuhan pemilik seruan yang sempurna. Dakwah itu kan seruan, tamah itu sempurna. Nah maksudnya ini apa? Pertama gini, kenapa disebut dengan adzan? Kenapa
dakwah tamah itu, seruan sempurna itu disebut dengan adzan. Karena ternyata di dalam adzan itu terhimpun atau mengumpulkan akidah-akidah yang sempurna. Jadi ya mulai bersyahadat ya, ngajak sholat dan sebagainya. Jadi di dalam adzan yang kita baca itu disebut adzan karena menghimpun banyak akidah-akidah. Terdapat mengumpulkan akidah-akidah secara sempurna. Artinya ya akidah dalam Islam. Sehingga disebut dengan dakwah tamah, disebut dengan adzan. Dinamakan adzan. Terus Rabb hadhihi da'wati tamah was sholatil qaimah. Makna qaimah itu apa tadi qaimah? Was sholatil qaimah. Salat. Qaimah itu artinya adalah ad-daimah, kekal. Kenapa solat itu dimakna as-solat yang kekal atau yang didirikan? Karena agama yang lain tidak bisa merubah kepada solat. Karena syariat-syariat lain tidak bisa menghapus daripada solat. Sehingga disebut dengan qaimah, ad-daimah, kekal. Makanya dengan wassalatil qaimah, yang didirikan, bermakna ad-daimah, yang kekal. Kemudian makna daripada wab'ashu bermakna ib'as. Jadi kalau wab'ashu, bangkitkanlah Muhammad maqamah, pada kedudukan. Artinya kita minta kepada Allah untuk memberikan kepada Nabi Muhammad maqamam mahmudah, kedudukan yang terpuji, kedudukan yang terpuji. Dan sepakat ulama yang disebut dengan maqam di sini adalah maqam syafaat, maqam memberikan pertolongan kepada umat Islam. Karena nanti Pak, manusia keturunan Bani Adam ini semua akan minta syafaat kepada Nabi Adam, kepada ulul azmi, Nabi Nuh, ya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Mereka akan minta syafaat. Dan mereka menolak apa? Dengan alasan-alasan mereka. Ya makan buah holdi, saya belum siap untuk memberikan syafaat dan sebagainya, akan seperti itu. Nah, yang memiliki syafaat ini hanyalah Rasulullah SAW. Baru setelah itu nabi-nabi yang lain bisa. Makanya disebut dengan syafaatul ummah, syafaat yang agung. Ini yang dikutip. Makanya Rasulullah SAW ini akan memberikan syafaat kepada umatnya. Karena begini Pak, Nabi Muhammad SAW ini akan datang di bawah aras. Kemudian Rasulullah SAW ini bersujud 4 kali sujudan, arba'a sajadatin tahtal arsy, di bawah arsy. Jadi Nabi Muhammad di bawah arsy itu minta sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan syafaat, mintakan ampunan dan seluruhnya kepada umatnya.
Dan beliau ini tidak berhenti kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah dikabulkan, beliau langsung memberikan syafaat kepada seluruh alam semesta, kepada cucu Bani Adam. Makanya luar biasa, Pak. Sehingga di dalam kitab ini sebelum menjawab berdoa adzan seperti tadi, kita dianjurkan untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena maqaman di sini adalah maqam, adalah kedudukan memberikan syafaat kepada kita semua. Ya. Ini kalau kita baca di dalam syarahnya. Fa idza sami'tal adzanah, maka jika engkau mendengar al-adzanah pada adzan. Mestinya bukan hanya adzan, iqamah juga. Cuma kalau di sininya kalau panjenengan dengar adzan wa anta bis sholati, wa anta sedangkan panjenengan, sedangkan anda fi sholati dalam keadaan salat. Kalau seumpamanya lagi adzan kemudian panjenengan dalam keadaan sholat. Kalau dalam keadaan sholat panjenengan itu tidak perlu menjawab adzan, karena menjawab adzan itu hukumnya makruh, malah bisa batal. Sebagaimana yang telah kita bahas kemarin itu, kalau sampai menjawab apa? Sodaqta wa bararta. Karena katanya di dalam syarahnya ini, kalau sodaqta wa bararta ini ada khitab antara kita, dan ini tidak ada di dalam bacaan salat. Beda kalau la haula wala quwwata illa billah dianggap doa, dianggap zikir dan semacamnya. Sebagaimana yang telah kita bahas minggu kemarin. Tapi kalau panjenengan dalam sedang sholat, sempurnakan sholatnya. Wa anta fi sholati fatammim, maka sempurnakan engkau as-sholat pada sholat. Tidak perlu menjawab, karena menjawab ketika dalam keadaan sholat hukumnya makruh. Bisa juga menyebabkan, kalau sampai menjawab keseluruhannya, bisa menyebabkan batalnya sholat. Summa kemudian tadarakil jawabah, tadarak apa? Menyusuli. Tadarak yang menyusuli engkau al-jawab pada jawab, menjawab adzan. Ba'da salam, setelah salam, ala wajhi, atas urutannya adzan. Jadi panjenengan itu susulin kalau setelah salam masih apa? Masih mendapati adzan. Jika panjenengan di luar sholat dan tidak perlu panjenengan ini mengiringi di dalam menjawab adzan, jawablah sampai si muadzin itu selesai. Selesai dari adzannya, selesai dari iqamahnya. Jadi selesaikan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan ikut mengiringi. Selesaikan dulu baru kemudian menjawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau hayya 'alas shalah. Dan belum selesai adzan kita jawab. Tidak perlu. Dan disunnahkan menyusuli, mengiringi jawab itu walaupun tanpa udzur. Jadi panjenengan itu kalau seumpamanya orang sudah adzan tapi panjenengan belum sempat menjawab, panjenengan susuli dari depan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai jawabnya. Itu juga disunnahkan.
Faida ahramal imamu, faida ahrama, maka jika takbiratul ihram al imamu, siapa imam, bil fardhi, dengan sholat fardu, fala tastawil, maka jangan menyibukkan engkau, illa kecuali bil iktidai, dengan mengikuti kepada imam. Jadi kalau imamnya sudah takbiratul ihram, jangan menyibukkan yang lain, hanya sibukkan dengan apa? Mengikuti imam. Wasalli, dan sholatlah panjenengan engkau al fardhu, pada fardu, kama sebagaimana sayutla alaika, yang akan dibacakan, yang akan dihadirkan kepada panjenengan. Sayutla, yang akan dibacakan, alaika, atas engkau, fi kaifiyati sholati wa adzabiha, di dalam tata cara sholat, wa adzabiha, dan etika sholat. Jadi nanti itu setelah fasal yang menjelaskan tentang tata cara tidur, nanti akan dijelaskan tentang bagaimana sholat dan etika-etikanya sholat. Ini luar biasa ini kitab kita. Kalau kita kan belajar fikihnya kemarin ya, apa saja yang bisa mengesahkan rukun-rukun daripada sholat, mana yang sunnah abad, mana yang sunnah hayat kemarin ya. Sekarang kita belajar tentang etika. Nanti insyaallah akan dibahas nanti. Faida farauta, maka jika engkau telah selesai, maksudnya telah selesai dari 2 rakaat fardu, karena ini kan sholat apa? Sholat subuh kan? Ini kan masih pembahasan bangun tidur, pergi ke toilet, ya, mandi besar, kemudian mandi junub kemarin, terus apa lagi? Keluar menuju masjid, masuk masjid, iktikaf. Nah ini kan nanti kan rentet sampai ketemu nanti pembahasan kitab ini sampai ketemu lagi masuk tidur. Makanya diatur ini sampai kita menuju tidur. Kalau panjenengan sudah sholat 2 rakaat faida farauta, maka jika panjenengan selesai, maksudnya selesai ini selesai telah melaksanakan 2 sholat 2 rakaat sholat fardu. Subuh ada berapa rakaat? Ada 2. Fakul, maka bacalah panjenengan. Artinya membaca ini setelah panjenengan membaca istighfar sebanyak 3 kali. Jadi kalau bisa setelah assalamualaikum warahmatullah, baca istighfar sebanyak 3 kali. Maka kita kan baca istighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim ya. Alladzi la ilaha, pokoknya istighfar. Ya astagfirullahaladzim ya, enggak apa-apa. Ini terdapat di dalam riwayat Muslim yang datangnya daripada Sauban. Sauban ini adalah budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca selawat. Kemudian apa? Ini yang diriwayatkan oleh Sauban. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Allahumma antas salam. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, salli, berilah tambahan rahmat, atau berikanlah selawat atau tambahan rahmat ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammadin, dan keluarga Muhammad, wa sallim, dan berikanlah keselamatan. Artinya berikan keselamatan, berikan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Disebut dengan selamat ini, selamat dari tiap-tiap sesuatu yang tidak layak. Terus, wa minkas salam,
Wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis-salam. Wa minka dan darimu assalamu keselamatan. Maksudnya di sini adalah keselamatan dari tiap-tiap yang dibenci. Kalau tadi kan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala, ini bisa dimatikan dulu ya. Yang sini di sini. Tadi kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim Allahumma antas salam. Ya Allah antas salam, adapun engkau assalamu adalah assalam. Apa itu assalam? Maksudnya adalah yang selamat. Min kulli ma la yaliku bi jalalir rububiyah, dari segala atau dari tiap-tiap sesuatu yang tidak layak dengan keagungan ketuhanan atau rububiyah dan kesempurnaan wa kamalil uluhiyah. Jadi selamat dari sesuatu yang tidak layak yang disifati kepada Tuhan. Artinya Allah itu selamat dari sesuatu yang tidak baik, yang bisa merusak nama ketuhanan, dari sifat-sifat yang jelek yang bisa meruntuhkan nama sifat-sifat Tuhan. Wa minkas salamu, wa minka dan darimu assalamu keselamatan. Yang dimaksud keselamatan Allah itu datang daripada Allah, keselamatan itu assalamatu min kulli makruhin, selamat dari tiap-tiap yang dibenci. Contoh, kita suka jatuh tidak? Jatuh dari tangga suka apa enggak? Enggak, maksud suka apa enggak? Enggak suka. Maka kita dengan mengatakan wa minkas salam, kita memohon perlindungan kepada Allah daripada yang tidak suka itu. Artinya kita minta kepada Allah keselamatan, karena datangnya keselamatan daripada Allah. Selamat dari semua yang tidak kita sukai. Kita suka miskin tidak? Artinya kita dengan mengatakan wa minkas salam, ya Allah jangan miskinkan saya. Kita suka sedih di rumah, suka nggak sedih? Suka. Siapa yang suka sedih? Tidak ada. Makanya kita wa minkas salam dengan mengatakan wa minkas salam, ya Allah jangan buat aku sedih. Suka anaknya nakal? Suka istrinya tidak taat sama suami? Tidak. Makanya wa minkas salam itu luar biasa. Ya Allah jangan buat anak saya nakal. Ya Allah jangan buat istri saya tidak taat atau nusyus kepada saya, dengan hanya bahasa menggunakan wa minkas salam. Luar biasa. Artinya mintalah keselamatan itu, keselamatan wa minkas salam, dan daripadamu assalamu keselamatan, selamat dari tiap-tiap yang dibenci. Wa ilaika dan kepadamu ya'udu kembali assalamu apa keselamatan. Keselamatan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya keselamatan yang ada dalam diri kita itu semuanya akan kembali kepada Allah. Ya memang Allah yang akan mengatur semua. Makanya kalau ingin selamat ya baca doa ini. Ini dibaca setelah salat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Ya. Terus fahayyina, maka hidupkanlah kami. Artinya meminta kehidupan yang di sini adalah muliakan kami. Bukan hanya sekedar hidup, tapi juga minta fahayyina. Dalam bahasa fahayyina terdapat arti muliakan kami. Karena pasti kita ingin hidup bukan hidup yang hina. Makanya dengan mengatakan fahayyina, kata Syekh Nawawi, di dalam bahasa fahayyina kita sudah menyisipkan kata-kata muliakan kami.
akrimna. Hanya dalam ketika doa itu dihayati Pak, apalagi ada kitabnya sekarang. Fahayyina, fahayyina ini berarti ada makna di dalamnya. Hidupkan kami dalam keadaan mulia. Muliakan kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, bisalami, dengan keselamatan. Artinya keselamatan itu dari keamanan dari apapun yang kami perbuat. Jadi kita Rabbana bisalam, keselamatan itu keamanan dari apapun yang kita lakukan, diampuni dari sesuatu apa yang kita lakukan. Jadi makanya kita minta kepada Allah bisalam, keselamatan. Karena kita kan tidak luput daripada melakukan sesuatu atau perbuatan sesuatu yang tidak baik. Kadang kita itu tidak ada niat untuk tidak baik, cuma di tengah jalan ada saja teman yang ngajak, ada aja setan yang menggoda kita sehingga kita tidak kuat. Mungkin imannya lagi turun, kan memang iman ini kadang naik kadang turun Pak. Ini begini nih. Kita di rumah tidak ada niat apa-apa, tapi setelah di jalan, ya makanya apa dulu itu ada di RCTI, waspada, mencuri apa bukan karena ada niat, tapi ada karena kesempatan. Dari rumah astagfirullahaladzim bismillah, sampai di tengah jalan ada perempuan cantik ngajak kenalan, kita padahal tidak ada niat apa-apa, ada kesempatan ya. Tapi bagi orang yang beriman, maksudnya yang imannya sedang naik, ada 40 perempuan yang merayu pun akan tetap ingat kepada Allah Subhanahu. Sudah. Terus wadkhilnal jannata, dan wadkhilna, dan masukkan kami al jannata ke surga. Darussalam, negeri keselamatan. Makanya nanti di surga itu selamat Pak. Negeri keselamatan, rumah keselamatan. Ya, selamat daripada apa? Saling membenci, selamat daripada malapetaka. Mungkin di sini di tempat kerja kita sudah baik, tapi masih ada, karena memang tidak ada kehidupan yang ideal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita pengen keluarga kita, anak kita pengen ngerti kita. Kita pengen tetangga kita pengen ngerti kita, nggak bisa ketemu seperti itu. Padahal dalam Al-Quran malah dijelaskan kadang keluarga kita yang jadi musuh kita. Artinya apa? Kita nyuruh nggak pernah didengar ya. Kalau mau tentram, maafkan mereka, kasih tahu baik-baik. Itu yang ideal. Jadi konsep di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Terus tabarakta, ini ya tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta, maha suci engkau, atau engkau maha berkah. Artinya taqaddasta, artinya engkau maha suci. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Azizi. Tabarakta, engkau maha suci, ya dzal jalali, wahai pemilik keagungan, ya dzal jalali, wahai yang memiliki keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Subhanah, maha suci, subhana rabbi, maha suci Tuhan, rabbiyal aliyyi, Tuhan yang tinggi, al-a'la, yang maha luhur, al-wahhab, yang maha pemberi. Ini dibaca Pak kalau habis sholat, istighfar sebanyak 3 kali, kemudian membaca doa ini, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wadkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala. Biasanya kan ditambahkan wa ta'ala, ada juga. Kalau di sini kan kitabnya enggak ada.
wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbiyal aliyyil a'la Subhana rabbil aliyyil a'la al-wahhab la ilaha illa wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Ayo kita maknakan dulu. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Wahdahu, esanya Allah atau semata Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahu, bagi Allah al-mulku, kerajaan. Walahul hamdu, dan bagi Allah alhamdu, segala puji. Yuhyi, yang menghidupkan. Wa yumitu, dan juga mematikan. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Sedangkan zatnya Allah sendiri, wa huwa, adapun Allah hayyun, yaitu yang menghidupkan, maha hidup. Hayyun, yang maha hidup. La yamutu, yang tidak pernah mati. Biadi, dan biadi ini dengan kekuasaannya Allah, di tangan Allah, di tangan kekuasaannya Allah. Al khairu, adapun kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, adapun Allah ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, qadirun, yaitu yang yaitu kuasa, yang maha kuasa. Allah itu pada sesuatu apapun Allah kuasa, Pak. Makanya tidak bisa kita sombong. Jangankan cuma hartanya, nyawanya juga bisa diambil oleh Allah. Jangankan cuma perbuatan, sampai ilmunya pun kalau memang Allah mau dicabut, ya kita cabut. Tahu-tahu tidak waras ya. Waktu mudanya, waktu disegani oleh orang. Tapi kalau Allah cabut semuanya, stres apa kan? Makanya nggak bisa. Kita harus apa yang hari ini Allah berikan ini betul-betul disyukuri. Dan sampai akhir hayat kita, akhir hidup kita, kita terus berdoa kepada Allah semoga selalu dalam keadaan Islam dan iman selalu berada di dalam diri kita. Terus, la ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, ahlun ni'mah, maha pemberi nikmat, wal fadli, dan keutamaan, wasana'i, dan pujian, al hasani, yang baik. La ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, wala na'budu, dan tidak menyembah, dan kami atau kita tidak menyembah illa kecuali iyahu, hanya kepada Allah, mukhlisina, dalam keadaan ikhlas atau murni. Lahu, bagi Allah, ad-dinah, terhadap agama, walau karihal kafirun, walaupun tidak suka orang-orang kafir. Itulah doanya. Nanti kita lanjut kepada yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.